يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan suatu materi yang mana materinya yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya minggu kemarin, Bapak sudah menyampaikan kepada kalian materi-materi di semester 1 secara garis besarnya. Oleh karena itu, Bapak harapkan sebelum kalian belajar pendidikan agama Islam, kalian bisa membaca dulu, mau itu di LKS, buku paket, internet, dan lain-lainnya. Karena kenapa? Karena pembelajaran secara daring ini terbatas. Makanya oleh karena itu kalian harus banyak membaca. Kata Allah juga, Iqra, baca, Iqra, baca. Makanya kalian harus banyak membaca. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan masuk kepada bab 1, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oleh karena itu, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu pensil, buku, dan yang lain-lainnya. Apabila ada yang perlu ditulis, silakan ditulis. Dan ingat, di mana pada pertemuan pertama kemarin yang Bapak kirim file kepada kalian, kriteria penilaian itu kalian harus ingat-ingat. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu kehadiran tidak kurang dari 80%. Terus tugasnya masuk, nilai PTS-nya ada, nilai PAT-nya ada, dan keaktifan kalian ketika mau itu di WA atau Google Meet, Zoom Meet, atau yang lainnya. Itu. Kalau kalian semuanya masuk ke dalam kriteria itu, insya Allah nilai kalian Bapak kasih di atas 80. Tetapi kalau tidak, ya di bawah KKM ataupun bisa pas KKM 70. Karena pendidikan agama Islam ini KKM-nya 70. Jadi sekarang silakan kalian untuk berlomba mendapatkan nilai PAI yang bagus gitu ya. Karena misalkan kalau PAI-nya di bawah KKM, kalian tidak akan naik walaupun nilai kimia, matematika, biologi, sosiologi, geografi nilainya bagus tetapi nilai PAI-nya jelek, maka jangan harap kalian untuk naik kelas. Gitu ya. Oke, silakan sekarang kalian persiapkan dulu buku tulis dan alat-alatnya. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ketika kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Maka yang diharapkan ketika sudah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, kalian mampu menjelaskan apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu kalian mampu menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Terus kalian mampu mengidentifikasi perbedaan kitab dan suhu. Lalu kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah
menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah dan memahami macam-macam isi dan fungsi kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini merupakan indikator pencapaian kompetensi setelah kalian sudah belajar mengenai materi dari iman kepada kitab-kitab Allah. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian. Baik, kita lanjutkan kepada materi, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, yang mana rukun iman yang pertama dan kedua kita sudah bahas di kelas 10. Sekarang kita lanjut ke rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, Allah menurunkan wahyu yang berisi petunjuk-petunjuk suci kepada para utusannya. Petunjuk-petunjuk itu kemudian dihimpun menjadi sebuah kitab yang dinamakan adalah kitab Allah. Nah, kitab itu berisi perintah dan larangan. Selain itu juga ada janji baik dan buruk dari Allah. Janji baik di mana contohnya seperti Allah menjanjikan surga kepada umatnya. Janji buruk di mana umatnya yang ingkar kepada Allah, yang sering bermaksiat kepada Allah, maka oleh Allah akan dijanjikan yaitu neraka. Nah, selain itu juga ada nasihat dan petunjuk cara hidup dan cara kita beribadah kepada Allah. Nah, kita percaya bahwa kitab-kitab itu bukan bikinan makhluk, bukan bikinan manusia. Nah, artinya bukan karangan Rasul, tetapi benar-benar dari Allah semata-mata adalah untuk petunjuk kepada umatnya agar umatnya selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Nah, di mana dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amana rasula bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, Rasul itu telah percaya akan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan segala orang mukmin pun percaya pula. Masing-masing percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya. Al-Baqarah ayat 285. Nah, itu. Nah, apa sih iman kepada kitab Allah itu? Iman kepada kitab Allah itu merupakan mempercayai dan juga meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya telah diturunkan kitab-kitab Allah. Nah, makanya kita sebagai umat muslim harus percaya kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya Allah itu menurunkan suatu kitab. Nah, jumlah seluruh kitab itu ada 4. Ya, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Al-Quran. Nah, Allah selain menurunkan kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Nah, jadi kalau dijumlahkan ada 104. Nah, apa sih perbedaan kitab dan suhuf? Nah, nanti kita akan bahas di depan ya, kita akan bahas di depan. Nah, kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Karena ada sebuah dalil dalam Al-Quran bahwasanya kita harus beriman kepada Allah. Makanya silakan kalian dengar dengan sesama dalilnya bahwasanya kita harus beriman kepada kitab Allah. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Nah, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini merupakan Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang yang mukmin harus percaya dari rukun iman yang 6 itu. Nah, dalam Al-Quran Surat An-Nisa ini ada kandungannya, yaitu bagian pertama ada berupa perintah. Nah, perintah apa aja? Yaitu tetaplah untuk selalu beristiqomah dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita dalam hati, dalam ucapan, kita yakin harus beristiqomah, kita harus iman, kita harus mempercayai kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu yang pertama berupa perintah. Yang selanjutnya, tetaplah beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad, yakni kitab Al-Quran, serta mengimani kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Ini berupa perintah untuk kita beriman kepada kitab-kitab Allah, berupa perintah mempercayai apa yang Allah turunkan, yaitu berupa kitab. Tadi pertama ada yang berupa perintah. Nah, yang kedua juga sekarang ada yang berupa larangan. Larangan apa aja? Yaitu larangan mengkufuri kepada Allah, larangan mengkufuri akan adanya malaikat-malaikat Allah, larangan mengkufuri kitab-kitab Allah, larangan mengkufuri utusan Allah. Dan selanjutnya ada larangan mengkufuri akan datangnya hari pembalasan, dan barang siapa yang mengingkari atas apa yang telah Allah disebutkan dalam ayat tersebut, maka sebenarnya orang itu telah sesat dengan sesat-sesatnya. Nah, jadi mengenai kandungan surat An-Nisa 136 ini, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kepada orang yang beriman dalam menyiarkan langkah dalam berkeyakinan, dikarenakan jikalau salah satu saja dari rukun keimanan tersebut kita mengingkarinya, kita dianggap telah keluar dari keislaman atau kita murtad. Ya, jangan sampai kita seperti itu, ya. Nah, itu. Kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah singgung di awal bahwasanya Allah itu menurunkan ada yang namanya kitab, ada yang namanya suhuf. Nah, apa sih persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf? Nah, jadi suhuf itu wahyu Allah, masih wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, dan isi suhuf ini juga sangat simpel. Nah, jadi suhuf ini masih berupa lembaran-lembaran, ya, masih berupa kertas lembaran yang masih berceceran. Nah, sedangkan kitab itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul sudah berbentuk kitab, sudah berbentuk buku. Nah, isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan suhuf. Nah, seperti kalau suhuf ini yang diberikan kepada Nabi Sid alaihi salam, terus kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Nah, ini ya suhuf atau lembaran-lembaran. Ya, lanjut. Bahwasanya tadi Allah telah menurunkan
4 kitab ya yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, tadi ada kitab Taurat ya. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, pedomannya bagi siapa? Yaitu bagi kaum Bani Israel. Nah, apa isi pokok dalam kitab Taurat ini? Yaitu isi pokoknya dikenal dengan the Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Itu. Ada juga yang Allah turunkan kitab Jabur. Nah, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pedoman bagi siapa? Yaitu bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Nah, disebut juga Mazmur ya. Nah, berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, selanjutnya Injil. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, pedomannya bagi Bani Israel. Isi pokok ajarannya untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Dan terakhir, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Al-Quran ini juga sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, melalui perantara malaikat Jibril ya. Terus pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Kalau Taurat diberikan kepada Nabi Musa hanya untuk pedoman bagi kaum Bani Israel. Zabur pedoman hanya bagi kaum Nabi Daud. Injil pedoman bagi Bani Israel. Nah, kalau Al-Quran ini bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dan dibacanya bernilai ibadah. Nah, makanya kita sebagai umat manusia, sebagai muslim harus banyak membaca Al-Quran ya gitu. Nah, mungkin dari Bapak segitu dulu untuk materi hari ini. Kita nanti lanjutkan. Untuk tugasnya silakan kalian buka di aplikasi Pasundan Belajar ya. Di situ ada tugasnya. Nah, oleh karena itu mari kita tutup dengan bacaan Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma nasirna wa alimna minhum ma zahirna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana huzzatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.